Dan saya juga tidak mau menggugat Pak Sunarto. Ini membuat pendewasaan buat Pak Sunarto sebagai ketua Mahkamah Agung. Ingat, dia duduk di Mahkamah Agung, mahkamah yang paling suci di bangsa ini untuk menegakkan keadilan. Kalau orangnya tidak suci, maka mahkamahnya akan tidak suci. Gitu loh. Makanya saya bilang tadi ini Pak Sunarto ini harus benar-benar bertobat. Dia kan udah tua ya, profesor lagi, memalukan alma mater kalau dia tidak tobat. Tobatlah Pak Sunarto ya. Tobat Anda, jangan berbuat seperti anak bocah ya. Semena-mena memutus keputusan tanpa proses persidangan. Tobatlah saudara Profesor Sunarto ya. Saya berani bicara begini karena saya sudah doktor sekarang, bentar lagi saya profesor. Jadi saya menasihati sesama akademisi ya. Gitu. Makasih. Menjadi ketua organisasi Pembasmi, Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia, saya mendatangi Pengadilan Tinggi Banten. Saya bilang, kalau saya sudah dipecat, mana surat pemecatannya? Kalau saya sudah dipecat, saya mau daftar lagi ulang untuk mengajukan berita acara sumpah yang baru. Kata mereka, Pak Firdaus ini masih jadi advokat, kata Humas Pengadilan Tinggi Banten. Jadi kami bingung kalau untuk menyumpah ulang Pak Firdaus. Kami terpenjara dengan putusan lisan yang ada di Mahkamah Agung melalui Humas Mahkamah Agung. Jadi kami terpenjara, bingung. Kata Pengadilan Tinggi Banten, loh, kenapa Bapak terpenjara? Bapak kan orang hukum. Kalau memang tidak ada putusannya yang menyatakan bahwa saya tidak boleh bersidang, kenapa Bapak ikuti hal yang sesat seperti itu? Bapak kan orang hukum. Kami takut sama pimpinannya, Pak. Kami takut pada pimpinan kami. Jadi mereka lebih takut pada pimpinannya yang salah daripada takut sama undang-undang. Ini kacau negara ini. Bang Firdaus ini sebagai advokat disahkan secara hukum, kemudian mendapatkan kartu berita acara sumpah juga secara hukum, kemudian diputus pembekuan juga pakai perangkat hukum, sehingga dan kita bisa baca ini namanya cacat hukum kan, walaupun pakai perangkat hukum kan ada yang benar-benar secara hukum, ada yang memang pakai perangkat hukum tapi cacat. Nah, dari posisi ini, karena semua berada di wilayah hukum, makanya kita pun akan membersihkan atau membereskan ini atau membuat ini menjadi baik lagi dengan cara ilmu hukum, yaitu melalui koridor-koridor hukum, yaitu melalui gugatan yang kemudian resmi secara hukum juga, melalui permohonan uji material. Ini yang paling pas. Memang ada juga kita bisa melakukan permohonan ke Mahkamah Agung atau kita melakukan langkah-langkah lain yang sifatnya politis, tapi ini kita hindari dulu. Jadi kita hanya memakai pola-pola prosedur hukum yang berlaku, yaitu yang paling masuk pada saat ini adalah mengadakan uji material terhadap undang-undang advokat, terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang kelihatannya dibiarkan juga oleh organisasi advokat, yaitu satu. Nah, jadi kita melakukan langkah yang sesuai dengan aturan-aturan hukum, tidak lain dari itu. Satu sisi itu secara hukum. Tapi kemudian kita juga sempat menimbang-nimbang mengadakan langkah-langkah politik untuk mengadakan perbaikan terhadap undang-undang advokat. Kenapa? Beberapa kelemahan dari undang-undang advokat ini sudah kelihatan dan kasat mata, yaitu seperti adanya terlalu banyak wadah-wadah organisasi advokat sehingga menjadi ramai riuh rendah, dan kemudian kita tidak tahu lagi kode etik mana yang bisa kita pakai dari wilayah-wilayah organisasi advokat ini yang ada kan. Karena kalau kita misalnya kita tergabung dalam ini, kita advokat ya, tergabung dalam satu organisasi, ketika kita bikin salah, dia mau sidang kode etik, kita keluar, kita pindah ke organisasi lain yang bisa menerima kita. Kita ada bikin salah di sini, kita keluar lagi ke organisasi lain, sehingga nggak akan selesai. Jadi timbul yang namanya kelemahan di wilayah-wilayah kode etik advokat. Jadi untuk melakukan sidang kode etik advokat ini susah sekali. Jadi satu kelemahan dari undang-undang ini dan satu kelemahan dari keputusan Mahkamah Agung yang mengakomodir banyaknya wadah organisasi advokat adalah karena akhirnya advokat ini menjadi tidak tertata dengan baik, sehingga kredibilitas dan integritas advokat ini menjadi lemah. Dan ini yang dialami juga oleh Rasman Nasution dan oleh Bang Firdaus Wibowo dalam konteks adanya pelanggaran dan sanksi yang kemudian berada di luar undang-undang advokat. Nah, ini yang kita akan
coba terjemahkan dalam uji material nanti di Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua, kita akan mencoba supaya ada satu dewan kode etik. Kalau memang wadah-wadah organisasi advokat ini dibiarkan banyak, berarti harus ada dewan kode etik terhadap para wadah-wadah organisasi ini yang menaungi semuanya, sehingga ketika satu advokat di organisasi manapun dia buat salah, sudah ada dewan yang khusus menangani ini. Artinya kita perlu juga melakukan revisi terhadap undang-undang advokat. Tapi kita bisa ajukan ini lewat uji material, bisa juga kita mengajukan ini lewat rapat dengar pendapat dengan wilayah legislatif sebagai salah satu pihak yang ikut serta membuat undang-undang bersama presiden, begitu. Jadi bisa kita ajukan ke legislatif, bisa juga kita ajukan kepada presiden. Baiki kinerjanya, mendaftarkan dirinya ke Dirjen AHU sebagai ketua umum, agar kasihan di advokat-advokatnya nanti jadi ilegal basnya kalau ketua umum tidak terdaftar. Jadi itu saran saya tidak akan menuntut Siti Jamila Lubis, biarkan saja. Tapi dia harus dewasa sebagai orang tua, daftarkan dirinya ke Dirjen AHU, gitu loh, sebagai pengurus yang sah. Kalau itu tidak terdaftar, AHU-nya tidak ada nomornya atas nama Siti Jamila Lubis, itu gagal, itu cacat hukum dan itu ilegal, gitu loh.